Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita masuk bab 2 dengan materi pedagang, penguasa, dan pujangga pada masa klasik Hindu-Buddha. Pada pembahasan ini terdapat 2 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengaruh budaya India dan masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Yang kedua, kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Pada pembahasan ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu siswa dituntut untuk menjelaskan pengaruh budaya India. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Itu tujuannya. Nah, kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pengaruh budaya India dan masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, pada abad 1 sampai 5 Masehi di Indonesia muncul pusat-pusat perdagangan, terutama pada daerah yang terdekat dengan jalur perdagangan. Misalnya hal ini menyebabkan masuknya pengaruh budaya India pada berbagai sektor kehidupan di masyarakat Indonesia. Nah, semua ini bisa terlihat dengan masyarakat Indonesia yang akhirnya memeluk agama Hindu-Buddha, serta berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang mendapat pengaruh India seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, dan sebagainya. Nah, itu bagaimana mereka mempengaruhi kebudayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, bagaimana perkembangannya? Yang pertama, yaitu perkembangan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Hindustan. Hindustan adalah sebutan untuk suatu kawasan yang sekarang menjadi wilayah negara India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, dan Nepal. Kawasan Hindustan merupakan suatu kawasan yang tertutup dari kawasan lainnya. Ya, awalnya kawasan ini tertutup dari berbagai macam kegiatan perekonomian, politik maupun kancah kemaritiman. Nah, satu-satunya jalan yang dapat menembus daerah ini adalah jalan darat. Untuk memasuki wilayah ini adalah sebuah celah di antara pegunungan Himalaya dan pegunungan Hindukush yang dinamakan celah Khyber Pass. Nah, setelah pada sekitar tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi, kawasan lembah Sungai Indus dihuni oleh bangsa Dravida. Ini adalah bangsa yang menghuni atau menempati lembah Sungai Indus. Nah, dari berbagai peninggalan bangsa Dravida bisa dilacak atau dilihat di sebuah situs peninggalan sejarah yang dinamakan Mohenjo-daro dan Harappa yang terletak di Larkana, Pakistan. Nah, itu bagaimana perkembangan kebudayaan dan agama Hindu-Buddha di Hindustan. Nah, bagaimana perkembangan kebudayaan dan agama Hindu di Indonesia? Nah, ini terdapat berbagai persepsi, terdapat berbagai teori. Nah, perkembangan kebudayaan dan agama Hindu bermula dari terjadinya perpindahan bangsa Arya ke kawasan Hindustan pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, ini perpindahan ini secara bergelombang
secara berkelompok melalui celah Khyber tadi yang ada di sungai atau dia berada di pegunungan Himalaya. Nah, dari ajaran-ajaran Hindu-Buddha terdapat sumber ajaran Hindu terdapat pada kitab Veda yang ditulis atau dibagi menjadi 4 bagian yang disebut Samhita. Nah, 4 bagian itu terdiri dari yang pertama Rig Veda, berisi syair pujian kepada dewa. Yang kedua Samaveda, berisi nyanyian pada waktu melaksanakan upacara Rig Veda. Yang ketiga Yajurveda, berisi doa-doa yang ucapan pada waktu upacara dengan diiringi penyajian Rig Veda dan nyanyian Samaveda. Yang keempat Atharva Veda, berisi mantra-mantra yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti sihir dan ilmu gaib. Nah, hari ini sampai di situ materi kita di perkembangan kebudayaan agama Hindu. Mungkin besok lain waktu atau bisa kita berdiskusi melalui berbagai media, berhubung karena dalam keadaan pandemi kita bisa lewat WA, Facebook maupun aplikasi lainnya untuk belajar. Nah, sampai di situ materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah yang rajin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi